Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Dead to Alive. Dan kali ini tuh sendiri mengenai kelanjutan dari cerita untuk musim kelimanya. Ya, bisa kita sebut sebagai cerita yang mungkin akan ada pada musim ke-6-nya pada episode 1, kalaupun ada gitu kan. So, sebelum lanjut aku cuma mau bilang kalau video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada awal volume ke-20 dari animenya Dead to Alive gitu kan, kita diceritakan mengenai pasca terjadinya perang besar yang menewaskan Mio dan juga Westcott. Dimana di suatu hari yang cerah gitu kan, si Ido terbangun di rumahnya. Yang mana awalnya Shido merasa asing dengan lingkungan yang ada di sekelilingnya. Namun karena ia merasa itu adalah rumahnya, Shido pun lantas pergi untuk mencuci mukanya. Ya, Shido berniat untuk menemui Kotori di ruang tamu sambil menanyakan tentang hari dan juga tanggal berapa sekarang ini. Namun sebelum menyelesaikan pertanyaannya, Shido dikejutkan dengan penampakan gadis berambut putih di sebelah Kotori. Di mana gadis tersebut itu adalah Maria. Ya, sebuah bentuk kecerdasan dari kapal perang Fraxinius yang kini mendapatkan wujud fisiknya dari kekuatan angelnya si Nia. So, melihat Shido yang kembali sedih setelah mengingat pertempuran terakhir mereka, Kotori dengan cepat memeluk Shido dan meminta maaf karena tidak terlalu peka dengan perasaan Shido yang baru saja 1 bulan kehilangan Mio Takamiya. Dimana sebenarnya baik Shido maupun Kotori sama-sama merasakan hal yang sama. Kotori yang kehilangan Reine masih sangat terpukul dengan kejadian di 1 bulan terakhir. Ya, Shido yang kehilangan Mio dan Kotori yang kehilangan Reine. Dua saudara beda darah ini tuh merasakan hal yang sama. Namun saat semua merasa haru gitu kan, Maria dengan ucapan cepatnya mengatakan kalau Kotori memanfaatkan situasi tersebut untuk memeluk Shido. Dan tentu saja itu membuat Kotori marah dan meminta Maria untuk melupakannya. Oh ya, di sini Maria sebagai AI dengan tubuh fisik barunya mencoba untuk belajar mengenai kebiasaan manusia, di mana ia sering mencatat mengenai informasi-informasi penting yang menurutnya ya itu berguna nanti di masa depan. So, singkat cerita, setelah Maria dan juga Kotori Shido selesai dengan sarapan mereka pun lantas keluar untuk menuju ke sekolah. Ya, di sini yang pergi itu ya si Kotori dan juga Shido, sedangkan Maria tuh harus beres-beres rumah. Oh ya, di depan rumah Shido dan Kotori bertemu dengan para spirit ya yang tinggal di rumah Ro, yang rumahnya itu berada di dekat dengan kediaman dari keluarga Itsuka. Dimana yang keluar dari rumah tersebut itu adalah Yoshinon, Mukuru, dan juga Yamai bersaudara. Dan tentu saja di sana juga ada Miku yang bolos dari pekerjaannya untuk terus berada di dekat si Natsumi. Ya, di sini Natsumi sempat kerepotan ya dengan tingkah lakunya dari si Miku yang selalu saja menempel di tubuhnya. Dimana alasan Miku melakukan itu karena loli yang satu ini tuh terlihat lucu, wangi, dan juga mudah ditangkap. Ya, itu yang terakhir paling penting, mudah ditangkap gitu. So, di sini juga mereka bertemu dengan Nia ya yang sedang ingin mencari makanan cepat saji. Namun di perjalanan Nia ingat nih, kalau ia pergi ke rumah Ro, ia akan mendapatkan makanan hangat secara gratis. Makanya ia pergi pagi-pagi ke rumah Ro untuk bisa mendapatkan ya makanan gratis gitu kan dengan menggunakan sepeda listriknya. Dan tentu saja Nia memamerkan sepeda tersebut kepada semua orang, yang membuat Yamai bersaudara dan juga Mukuru itu tertarik dengan sepeda listriknya si Mio. Tapi tidak untuk Shido dan juga Maria, di mana Maria mengatakan kalau Nia dilarang menggunakan sepeda itu karena SIM-nya tuh sudah mati ataupun kadaluarsa. Mengingat sebelumnya Nia diculik oleh Dem selama 5 tahun, makanya SIM Nia saat ini tuh harusnya sudah mati dan perlu diperpanjang ke depannya. Dan ya, saat semuanya sedang membicarakan SIM-nya si Nia, tiba-tiba saja 2 orang lainnya muncul menghampiri mereka. Ya, orang itu adalah Origami dan juga Kurumi. Dimana di sini Kurumi akhirnya nggak bolos sekolah lagi gitu. Nah, kejanggalan terjadi setelah kemunculan Kurumi, dimana saat yang lain tuh ingin selalu dekat dengan si Shido, Kurumi malah pamitan untuk pergi lebih dulu. Dimana Kurumi mengatakan kalau ia harus menemui temannya untuk pergi bersama ke sekolah. Ya, Shido tidak percaya kalau Kurumi yang dikenal sebagai Nightmare gitu kan memiliki seorang teman yang sangat lembut. Ya, teman Kurumi yang dimaksud di sini tuh adalah si Sawachan, orang yang harusnya telah meninggal dunia di beberapa volume sebelumnya. Nah, semua menjadi lengkap saat Toka sang spirit terakhir muncul di hadapan Shido setelah semua orang mencemaskan Toka yang tidak ada pada saat itu. Dan akhirnya mereka pun semua ya pergi untuk menyelesaikan apa yang harusnya mereka kerjakan. Ada yang pergi ke sekolah, ada yang berbelanja perlengkapan buku tulisnya SMP-nya si Natsumi dan juga Yoshinon. Lalu ada Miku yang harus pergi rekaman ya untuk melakukan pekerjaannya sebagai seorang idol, serta Nia yang harus kembali ke kantornya untuk ya gambar lagi gitu kan, dia kan komikus gitu.
Ya, semua berjalan layaknya ending yang bahagia sampai pada suatu malam Shido yang gelisah lantas pergi ke ruang tamu untuk mencari suasana baru. Ya, di sini Shido bertemu dengan Kotori yang juga tidak bisa tidur pada malam itu. Bahkan siapa sangka mereka juga menemukan Mana yang sedang duduk di sofa di ruangan tamu. Ya, ini cukup mengejutkan Shido sih, di mana baik Shido maupun Kotori tidak menyadari kedatangan Mana pada malam tersebut. So, singkat cerita, Mana bercerita kalau kondisinya itu sudah mulai membaik dan dia bisa tumbuh normal layaknya gadis biasa. Oh ya, perlu aku ingatkan, selama Mana diculik sama Dem, Mana itu mengalami berbagai macam percobaan pada tubuhnya yang membuat pertumbuhan tubuhnya itu menjadi lambat dan tertahan gitu kan, dalam artian ya tidak bisa menua. Namun untuk sekarang ia bisa menua kembali layaknya gadis normal dan memulai kehidupan barunya yang ya normal layaknya gadis muda pada umumnya. Ia mendengar hal tersebut, Shido dan Kotori merasa senang lah gitu kan. Sampai pada akhirnya kabar buruk pun tiba, di mana Kurumi dengan astral dress-nya itu muncul dan memberi peringatan kepada Shido. Ya, Kurumi mengatakan kalau dunia yang mereka tinggali untuk saat ini adalah dunia ilusi yang diciptakan oleh seseorang. Dan untuk itu Kurumi meminta Shido untuk menggunakan Zavkiel, khususnya peluru ke-10 untuk melihat sejarah yang sebenarnya. So, meski awalnya ragu, Shido akhirnya mencoba untuk percaya kepada Kurumi yang menyarankan Shido untuk menggunakan Zavkiel daripada buku Mahatau si Raziel. Dan Shido pun akhirnya melihat sejarah di 1 bulan sebelumnya, tepatnya itu pada saat perang itu selesai. Dan Toka merebut kristal Mio dari tangannya si Shido, menciptakan dunia ilusi yang membuat keinginan bahagia semua orang pun terpenuhi. Ya, orang yang membuat dunia ilusi ini tuh adalah si Toka. Namun masalahnya bukan berhenti di situ saja. Dengan hipotesisnya si Kurumi, ia yakin kalau akan ada efek samping dari penggunaan kristalnya si Mio, di mana dunia ilusi ini akan hancur dalam waktu dekat bersama dengan Toka itu sendiri. Dan Kurumi pun meminta Shido untuk mengambil keputusan mengenai hal tersebut. Ya, setelah Kurumi pergi, akhirnya Shido mendiskusikan hal tersebut dengan Kotori dan juga Mana mengenai tindakan apa yang akan mereka ambil untuk bisa menyelamatkan si Toka khususnya. Ya, walaupun berat meninggalkan kenyataan bahwa dunia yang mereka tinggali saat ini adalah dunia yang sangat ideal dan juga bahagia banget gitu kan. Semua masalah teratasi, namun ya mereka harus balik ke realita yang sebenarnya. Dan terkhususnya harus menyelamatkan Toka dari kehancuran dirinya sendiri. Dan itu adalah pilihan yang harusnya Shido ambil untuk bisa menyelamatkan gadis ya pujaan hatinya lah, itu Toka Yatogami gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti itulah awal dari pembuka arc Toka War yang ada pada volume ke-20-nya. Dimana jika kalian suka dengan lanjutan cerita seperti ini, kalian bisa like dan juga komen di bawah apakah cerita dari Dead to Alive ini sendiri akan kita lanjutkan sambil menunggu anime summer pada tayang di musim depan gitu kan, atau lebih tepatnya itu udah tayang sih, udah masuk ke summer musim gitu. Coba deh kalian bantu aku menentukannya dengan komen di kolom komentar, siapa tahu menarik gitu kan. Dan di akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada yang salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.